Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Keluarga Sepet. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Pada kesempatan ini, Keluarga Sepet akan berbincang tentang cara membuat kokopit sederhana atau biasa disebut cara pembuatan kokopit manual. Sebelum saya bicara lebih lanjut, saya perlu sedikit sebagai pengantar video ini. Akhir-akhir ini, seiring perkembangan pertanian intensif dengan berbagai pola modernisasinya, maka banyak sekali para petani-petani modern selalu mencari solusi agar kegiatannya efektif dan efisien. Untuk itu, peran kokopit di sini sangat penting karena bisa menjadi alat bantu kegiatan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, kokopit memiliki manfaat yang sangat besar dan sangat luas, terutama di bidang urban farming dan kegiatan petani hidroponik. Sehingga banyak sekali penelusuran di channel YouTube berkaitan dengan cara membuat kokopit. Baik teman-teman Keluarga Sepet dimanapun berada, di depan saya ini ada dua teknik dan hasil pengolahannya. Yang pertama, ini teknik menggunakan sisir paku dengan alat bantu palu. Dan ini hasilnya, yaitu kokopit serat fiber dan serat bristol. Kemudian di sebelah kiri saya, ini ada alat manual, yaitu parut yang terbuat dari kaleng yang dilubangi dipasang pada sebuah bilah sehingga bentuknya seperti ini, dan ini cara kerjanya digosokkan pada kulit kelapa menghasilkan serbuk kokopit, kemudian serat bristol, dan ini sisa pengolahan. Di sini Keluarga Sepet ingin membicarakan kedua teknik pengolahan kokopit secara manual ini dalam perbandingan komparatif. Untuk itu, ini penting untuk kami sampaikan, keduanya menghasilkan kokopit, tetapi juga keduanya juga menghasilkan beberapa komponen yang bisa digunakan untuk hasil produksi lainnya. Perlu di sini saya sampaikan, untuk yang sebelah kanan ini mempunyai beberapa hasil turunan ya. Untuk koko bristolnya secara umum ini bisa digunakan untuk keset, matras, tali, kemudian juga jok, atau juga bisa untuk sofa dan spring bed. Kemudian bisa juga untuk pembuatan pot anggrek. Kemudian koko bristol ini serat panjang, ini pada umumnya ini digunakan untuk bahan baku sikat, kemudian sapu, kemudian tali paleka, kemudian untuk di Papua saya menggunakannya sebagai bahan pengganti bulu burung, sebagai bulu mahkota khas Papua. Kemudian saya gunakan juga, karena ini saya sisakan, ini untuk pembuatan replika burung cendrawasih seperti ini. Ini masih 50%, belum ada bulu dan bagian belakang. Ini baru bagian depan dan bulu mahkotanya. Dari kedua teknik atau cara pembuatan kokopit manual ini, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Tetapi untuk yang sebelah kanan ini menghasilkan lebih banyak turunan karena beberapa keunggulan diantaranya dengan menggunakan sikat, maka seratnya tidak terputus-putus, masih kita bisa digunakan untuk produk-produk yang lain. Dan sebelah kiri saya ini adalah hasil kerja cara membuat kokopit secara manual dengan menggunakan parut dan menghasilkan 3 komponen. Yang pertama kokopit,
yang sama fungsinya sebagaimana kokopit yang sebelah kanan. Kemudian yang kedua menghasilkan serat fiber. Nah, serat fiber ini sudah sulit untuk dikembangkan lagi untuk membuatan produk-produk lainnya. Karena apa? Karena serat pada pemarutan, jaringan serat, baik serat yang kecil maupun serat yang besar, ini terputus-putus sehingga menghasilkan patahan-patahan serat, baik serat fiber maupun serat kristal. Dan yang ketiga menghasilkan limbah, masih menghasilkan sisa pengolahan atau disebut limbah. Teman-teman, di sini saya ingin bisa membandingkan secara komparatif kedua alat ini bekerja. Lebih lanjut, saksikan video berikut ini. Ini sudah siap untuk dikerjakan untuk pembuatan kokopit. Kemudian alat yang digunakan sikat paku ya. Ini sebetulnya sikat baja, cuman bajanya saya lepas, saya ganti paku seperti ini. Ini fungsinya untuk mencakar. Kemudian palu, ini hanya untuk memukul-mukul kulit kelapa atau sepetnya. Untuk selanjutnya, kulit kelapa yang sudah direndam ini dipukul-pukul menggunakan palu ya. Menggunakan palu seperti ini. Nah, setelah memar seperti ini, baru dicakar, sikat seperti ini. Oke, nah setelah digaruk dengan ini ya, dengan sisir paku ini, menyisakan ini namanya koko kristal. Nah, koko kristal ini bisa digunakan untuk sapu, kemudian sulak, keset, dan lain-lain. Kemudian ada serat halusnya ini. Ini bisa untuk media tanam anggrek, sleting maupun yang masih keki sebagai pengganti moss atau lumut ya. Juga bisa digunakan sebagai media tanam anggrek yang sudah dewasa atau besar seperti ini. Ini adalah media untuk tanam anggrek. Ini terbuat dari ini. Nah, kemudian kembali ke topik yaitu kokopit. Jadi ini hasilnya ya. Ini hasilnya kokopit yang sudah digaruk dengan alat ini. Nah, ini. Setelah digaruk seperti ini bisa langsung digunakan untuk media tanam maupun media semai tanaman kita ya. Ini. Seperti ini. Langkah pertama, membuka kaleng. Belah menjadi lembaran. Langkah kedua, setelah menjadi lembaran, diratakan dengan cara dipukul-pukul. Langkah ketiga, memberi garis, dan ini mengawali untuk pembuatan lubang. Menggunakan paku, cara membuat lubang. Langkah keempat, kaleng disesuaikan dengan bilah. Setelah sesuai, dipaku. Ini langkah 5. Kaleng dipasang pada bilah dengan menggunakan paku.
Oke, pembuatan parut untuk memarut kulit kelapa sudah selesai. Kemudian oke, sekarang ayo kita action gimana hasilnya. Jadi ini dia membentuk gigi, karena dipaku dari belakang. Wah. Oke teman-teman, ini hasilnya ya. Jadi cukup lumayan menguras tenaga. Dan ini hasil kokopitnya. Dan pastinya tidak bisa habis karena harus ada bidang yang dipegang. Ya, pasti menyisakan sampah. Dan kemudian semua serat yang ada dia akan terpotong-potong. Artinya tidak bisa kita gunakan untuk media lain seperti turus janda bolong atau pot anggrek atau sapu atau tambang dan lain sebagainya, karena terputus-putus ya. Tidak mungkin ya dalam kondisi terputus-putus ini kita bisa gunakan. Akhirnya ya kita ayak, karena tidak mungkin semua dari kokopit yang dihasilkan ini kita gunakan semua. Akhirnya kita ayak dan ini menjadi sampah teman-teman. Tapi ya masih bisa digunakan ini. Tapi mungkin kita harus putar otak dulu ya, untuk apa kira-kira manfaatnya. Jadi kalau dengan parut seperti ini menghasilkan kokopit, sama ya menghasilkan kokopit, tapi semua jaringan seratnya akan rusak. Ini metode menggunakan parut. Baik teman-teman, setelah kita bersama menyaksikan kedua video tadi, saya berharap teman-teman keluarga Sepet bisa membandingkan mana yang paling produktif antara menggunakan sisir paku dan parut yang terbuat daripada kaleng. Untuk pembuatan kokopit manual yang menggunakan sisir paku ada di video terdahulu, di video keluarga Sepet yang berjudul cara membuat kokopit manual. Dan untuk yang menggunakan kaleng parut ini banyak sekali di channel YouTube. Kesimpulannya, saya ingin mengajak kepada teman-teman keluarga Sepet bisa membandingkan dan menghasilkan pola pikir yang positif berkaitan dengan pembuatan kokopit. Karena dengan pola yang pertama menghasilkan banyak turunan, sedangkan pola yang kedua menggunakan parut ini sangat sedikit, yaitu hanya menghasilkan kokopit saja dan serat fiber yang terputus-putus. Oke, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan saya berharap tetap lanjut menonton video-video di keluarga Sepet dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.